Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, istiqomah murojaahnya, istiqomah salat duhanya, dan istiqomah mengajinya. Mudah-mudahan Allah mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kalian, maka makhluk-makhluk Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit, akan mencintai kalian. Kemarin kita sudah liburan 2 minggu. Ada yang ke pantai, ada yang ke puncak, ada yang pulang kampung, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun ini Bapak doakan kalian lebih baik lagi, ya. Karena orang yang beruntung adalah orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Orang yang merugi tahun ini sama dengan tahun kemarin. Orang yang celaka adalah orang yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Maka dari itu Bapak doakan belajar kalian, aktivitas kalian, sikap kalian mudah-mudahan lebih baik daripada tahun kemarin, lebih cerdas, lebih pintar, dan mudah-mudahan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam. Kenapa kita harus mempelajari pendidikan agama Islam? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dinna indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Ya, makanya kita harus bangga sebagai orang Islam, kita harus bangga mempelajarinya. Kita harus semangat karena ini agama kita, ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat. Ya, karena kita hidup di dunia ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mardatillah. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jalannya yaitu mencari ridha Allah, ada yang jalannya berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik pada orang tuanya, nyenengin hati orang tuanya, belajar dengan baik agar orang tuanya membiayainya lebih senang, lebih semangat. Itu mencari ridha Allah. Yang kedua adalah mencari ridha Allah adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Ya. Maka itu caranya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian ya belajarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, PR-nya juga jangan lupa dikerjakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bangsa Arab itu zaman dulu itu masih zaman kebodohan. Ya, zaman jahiliyah, zamannya kebodohan. Nah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yaitu sebagai pembawa rahmat semesta alam. Ya, beliau yang mengibarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dia membawa Al-Quran sebagai pedoman, makanya kita harus membaca Al-Quran sebagai pedoman, sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk kita. Kita di dunia ini ngapain dan untuk apa kita di dunia? Itu adanya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW, kapan Rasulullah lahir? Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, ya, pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya, makanya Rasulullah ketika itu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Ditanya. Kata Rasulullah, "Karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Saya bersyukur ketika dilahirkan dalam keadaan sehat, ketika dilahirkan dalam keadaan selamat." Maka Rasulullah berpuasa di hari Senin. Nah, anakku sekalian, bapaknya yang bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama yaitu Aminah. Nah, ketika Rasulullah SAW di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Ya, jadi Rasulullah terlahir ke dunia ini dalam keadaan yatim. Ya, kenapa? Karena ayahnya meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan. Nah, kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dibawa oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ya, dia sangat senang kakeknya, dibawa ke Ka'bah dan didoakan oleh kakeknya. Ya. Dan diberikan namanya oleh kakeknya, namanya Muhammad. Artinya adalah orang yang terpuji. Siapa yang memberikan namanya? Yaitu kakeknya. Ya, namanya Abdul
Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, kemudian didoakan, ya, doakan oleh kakeknya. Nah, kemudian Rasulullah itu lahirnya itu pada tahun gajah, karena di situ ada peristiwa yang sangat besar. Ketika itu ada pasukan Raja Abraha, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, pasukan gajah yang pasukannya itu sangat besar-besar sekali gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah Subhanahu wa taala menolong. Ya, menolong, dikirimkan yang namanya burung ababil. Makanya di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi Al-Qur'an itu turun ada sebab-sebabnya. Salah satunya adalah surat Al-Fil, ya, jelaskan bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah turunkan yaitu burung ababil, maka pasukan gajah semuanya pada mati binasa, ya, pada binasa. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bisa mengambil hikmah daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai rahmat, yaitu untuk semesta alam. Ya, maka dari itu kita jangan bosan untuk selalu senantiasa mempelajari kisah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita menyampaikan daripada terima kasih kita kepada Rasulullah, itu dengan cara kita meneladaninya. Dengan cara kita meneladaninya, maka kita sudah termasuk orang yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Rasulullah. Tambah baca salawatnya buat Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca habis sholat 10 kali, ya. Mudah-mudahan kalian menjadi penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwahkan, yang mensyiarkan ajaran Islam, dan mudah-mudahan nanti kita dapat bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja anak sekalian, hari ini kita mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak akan menanyakan, yang pertama adalah Nabi Muhammad lahir hari apa dan tanggal berapa Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua adalah siapa yang memberi nama Nabi Muhammad dan apa artinya Muhammad. Kemudian yang ketiga, tugas kalian adalah coba tuliskan surat Al-Fil. Ya, tuliskan surat Al-Fil, itu adanya di juz 30. Ya, coba kalian tuliskan. Ya, kalau bisa sambil baca sholawat kepada Rasulullah, kalian tulis Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tulis pelan-pelan, baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih anak sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.